kita inginkan dan ada yang kita butuhkan. Iya. Tidak mesti semua keinginan kita itu harus, keinginan anak itu harus dipenuhi oleh orang tua. Iya. Maka pertanyaan selanjutnya, dibutuhkan atau tidak? Tapi yang namanya kebutuhan itu wajib itu dipenuhi. Sama istri juga seperti itu. Ada yang namanya keinginan, ada yang namanya kebutuhan. Keinginan kadang-kadang ingin tapi tidak dibutuhkan. Iya. Tapi kalau dia dibutuhkan, maka itu adalah satu kewajiban bagi orang tua untuk memenuhinya. Kehidupan hari ini itu sudah sering dipengaruhi oleh gaya hidup. Iya. Gaya hidup dalam artian kalau orang lain begini, kita bisa, kenapa tidak? Itu namanya menjaga gengsi. Kita hanya ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Itu saya kira tidak boleh seperti itu salah dalam konsep Islam. Oleh karena itu, seorang anak kalaupun ingin dibekali, diberikan itu kalau memang dibutuhkan, mungkin nanti untuk orang tua lebih gampang menghubungi atau digunakan untuk hal-hal yang positif. Itu saya kira sah-sah saja dan tidak ada salahnya di situ. Oleh karena itulah anak itu harus ditanamkan, diberitahukan mana yang halal, mana yang haram, mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Maka pembinaan akhlak, pembinaan etika, kekuatan iman seseorang itu harus ditanamkan mulai dari awal. Memberitahukan siapa Rabbnya, kepada siapa dia akan bertanggung jawab. Dia takut itu bukan ke orang tuanya, tapi dia takut itu adalah kepada Rabbnya. Kan seperti itu. Karena kalau yang ditakutinya adalah orang tuanya, maka ketika ia jauh dari orang tua, rasa takut itu pudar, hilang dia. Kalau yang ditakuti itu adalah abangnya atau pamannya, ketika jauh dari semua itu, maka rasa takut itu akan hilang. Tapi kalau yang ditanamkan itu adalah ketakutan kepada Allah, rasa iman itu yang ditanam, dan meyakini bahwa dimanapun ia berada, di situ akan selalu ada Allah yang melihat dia. Maka rasa takut itu kalau sudah tertanam tidak akan pernah hilang selagi keyakinannya itu ada. Inilah yang sebenarnya harus selalu diingatkan oleh seorang tua, baik terhadap diri dia sendiri ataupun sebelum ia ingatkan anak dan istrinya. Baiklah Pak Ustaz ya. Jadi memang kalau kita lihat akhir-akhir ini memang pengaruh lingkungan terhadap anak itu sangat rentan dan sangat kuat sekali Pak Ustaz ya. Bisa dengan pengaruh itu melepaskan semua pendidikan keimanan diberikan dan dibekali oleh orang tua. Kalau kita lihat sekarang kan banyak itu ya, betapa pengaruh lingkungan luar itu memang lebih tarikannya itu lebih kuat kepada anak-anak remaja, terutama anak-anak yang prapubertas ya, atau anak-anak yang masih labil itu. Makanya orang tua banyak kecolongan karena dia sudah capek-capek menanamkan keimanan. Ketika anak itu SD, dia masukkan sekolah Islam terpadu, dia bimbing terus, dia kontrol. Ternyata pas masa umur yang labil itu orang tuanya banyak kecolongan gitu. Ini bagaimana peranan Islam dalam mengatasi hal ini? Iya, ini salah satu saja ya. Ada sebuah hadis, ini ungkapan dari Rasulullah SAW tentang bagaimana kita memilih lingkungan yang baik. Apa katanya? Al-jar qablad dar. Al-jaru qablad dar. Jar itu artinya, arti harfiahnya kan tetangga. Ya. Ad-dar itu rumah. Ya. Jadi kalau kita ingin membangun rumah, jangan bangun dulu, tapi tengok tetangganya. Pertimbangkan dulu, kira-kira layak atau pantas atau bagus apa tidak ini lingkungannya. Kan sebenarnya yang diinginkan Rasul itu ketika kamu ingin menempati satu tempat, tengok lingkungannya bagus atau tidak, kan itu. Jadi al-jar qablad dar. Kenapa Rasul tidak membolehkan seseorang untuk berlama-lama di pasar umpamanya. Kalau selesai kepentingan kita di pasar, pulang itu, tidak usah lama-lama di sana. Karena siapa tahu nanti akan terkontaminasi oleh hal-hal yang terjadi di pasar itu. Yang namanya pasar kan hal yang menggoda kasar banyak. Kadang. Bahasa-bahasa yang didengar oleh anak di pasar itu bukan lagi bahasa-bahasa yang baik ini, apalagi kalau di tempat-tempat yang memang tidak baik. Ini sebenarnya
harus diakui ini salah satu dari cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membina satu keluarga, sehingga ketika ia ingin menempati satu tempat, ingin membuat rumah, pikirkan kira-kira tetangganya baik-baik atau tidak. Siapa orang-orang sekitar ya? Siapa orang-orang sekitarnya? Itu al-bi'ah namanya. Kalau kita tengok hadis Nabi kan juga kan semua anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisani. Abawahu di sini meskipun bahasanya adalah orang tuanya, tapi sebenarnya yang makna luasnya adalah lingkungan di mana orang tua itu berada. Oleh karena itu ketika kita sudah mendidik, tapi kita berada di satu lingkungan yang tidak terdidik, maka bisa jadi hasil didikan kita itu terhapus oleh lingkungan yang tidak baik tadi. Karena siapa tahu anak kita lebih lama di lingkungan itu ketimbang bersama orang tuanya. Tarikannya lebih kuat itu. Apalagi kalau dalam rumah tangga dia sendiri tidak baik. Iya. Ya kan? Dia berada di luar rumah di satu lingkungan yang tidak baik. Sampai di rumah dia temukan lagi orang tuanya juga dalam kondisi yang tidak baik. Iya. Nah, itu justru akan memperparah kondisi anak. Maka awalilah kebaikan itu dari orang tuanya. Orang tuanya dulu yang harus baik, orang tuanya dulu yang harus akur. Keimanan itu harus tertanam dulu pada diri ibu dan bapaknya. Ketika ia ingin menyebut itu ke anaknya lebih gampang. Maka dalam ayat tadi, kenapa didahulukan diri dia lalu keluarga dia? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluarga. Diri dulu baru keluarga. Karena kalau tidak diawali dari diri, menyampaikan ke orang lain itu lidah kita akan berat. Akan lebih berat ketimbang kita yang mendahului. Contoh, ketika kita ingin mengajak orang untuk sholat berjamaah umpamanya, tapi kita sendiri tidak gitu. Kita nyuruh aja ya. Itu akan ada semacam beban moral dalam diri kita. Karena apa yang kita ajak itu ternyata kita sendiri tidak mengawalinya. Ya baiklah Pak Ustaz ya. Ini jelas ini memang untuk menanamkan ya iman dalam keluarga itu memang ini pekerjaan yang sangat berat Pak Ustaz ya. Dan memang tanggung jawab sangat besar Pak Ustaz ya. Ini dan memang sudah ditanamkan saja itu memang banyak di tengah-tengah jalan itu banyak dijumpai problem ya, dan banyak kesusahan kesulitan yang ditemui oleh orang tua dalam membentuk anak supaya anak itu memang jadi seorang anak yang soleh dan soleha. Ya. Ini bagaimana kalau seandainya ya tidak ditanamkan keimanan dan keluarga suud, bagaimana terjadi masyarakat nanti? Kalau seandainya ditanamkan saja itu akan mengalami hal yang berbeda, apalagi kalau seandainya didikan keislaman itu tidak tertanam, itu saya kira akan lebih parah lagi. Maka kenakalan remaja itu barangkali bisa dikatakan fakta itu memang berawal dari keluarga yang broken home gitu, yang dari keluarga yang tidak baik, anak yang memang dicuekin oleh orang tuanya, orang tua urusan orang tua, anak urusan anak. Ini nanti akan berakibat fatal. Atau meskipun sebenarnya ada dari orang-orang yang tidak seperti itu, tapi tidak sebanyak yang pertama tadi. Oleh karena itu, saya kira fakta juga jelas itu ya. Bagaimana kalau seandainya didikan keislaman itu tidak ditanam kepada diri seorang anak, maka dia akan tumbuh semaunya karena dia tidak mendapatkan siraman rohani atau arahan-arahan didikan keislaman yang sewajarnya dia dapatkan. Karena memang ada juga memang beberapa orang tua beranggapan biar saja anak saya tumbuh berkembang dengan sendirinya gitu kan. Dengan sendirinya natural gitu ya. Dan mungkin dia kalau dia sibuk ya akhirnya dia belikan semua bentuk permainan yang modern yang dia berkiblat kepada barat nih ya. Semua keinginan untuk biar aja anaknya tumbuh kembang sendiri dengan mainan-mainan yang dia berikan tanpa ada pantauan dan bimbingan dari orang tua. Saya kira itu tindakan yang salah dari seorang tua. Kalau memang dia berbuat seperti itu, membiarkan anak tumbuh, biarkan sajalah dia
sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu satu kesalahan. Karena kita yang memasukkan rasa keinginan kepada anak itu. Yang harus diinginkan oleh seorang anak itu adalah ini. Itu awalnya. Adapun pilihan duniawinya silahkan. Tapi yang untuk ukhrawinya itu harus iman ya. Harus agama, harus didikan keislaman. Adapun pilihan dalam soal keduniaan dia mau jadi apa itu tidak ada masalah. Ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi dokter. Kalau kita tanya anak-anak TK itu mereka pada jawab macam-macam itu. Ada yang mau jadi kontraktor, ada yang mau jadi macam-macam gitu. Itu silahkan saja. Tapi didikan keislaman itu di awal dia memang kewajiban orang tua dia untuk mendidiknya, untuk memberitahukan siapa Tuhannya, siapa Rabbnya. Karena inti dari iman itu sebenarnya, itu meyakini kita ini makhluk dan meyakini Allah sebagai Khalik. Itu intinya itu. Itu kata kunci dalam iman itu. Oleh karena itu sebenarnya ayat yang pertama turun itu kan Iqra, yang sering disorot dari segi membacanya. Tapi kalau kita lanjutkan tadabbur ayatnya itu, kita akan temukan satu fakta bahwa ayat itu sesungguhnya bukan hanya sekedar Iqra yang menyuruh kita membaca. Tetapi dalam ayat itu Allah ingin mendudukkan eksistensi siapa yang khalik, siapa yang makhluk. Itu sebenarnya. Maka kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq di situ kan, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka dia sebagai khalik. Siapa yang makhluk? Khalaqal insana min 'alaq. Ya baiklah Ustaz ya. Sekarang siapa yang sebagai makhluk itu nanti kita jawabannya mungkin setelah ini Ustaz. Pemirsa jangan beranjak dulu. Kita akan lihat kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Bersama Triwil, sesal saja tiada guna. Come on. Seandainya waktu dapat kembali, bahkan kesempatan untuk berbaik hati, bahkan kesempatan untuk berbaik hati, hanya penyesalan yang terjadi berulang kali. Segalanya memang mungkin terjadi, tapi waktu yang berlari takkan berhenti. Bahkan kesempatan untuk berbaik hati, hanya penyesalan yang terjadi berulang kali. Inilah perbuatan buruk dengan yang baik, niscaya pahala akan menghapus dosa dan berserah dirilah hanya kepada Allah. Sesungguhnya pintu maaf Allah semesta alam. Segalanya memang pasti terjadi, tapi waktu yang berlari takkan berhenti. Bahkan kesempatan untuk berbaik hati, hanya penyesalan yang terjadi berulang kali. Oh, 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 oh.
niscaya pahala akan menghapus dosa dan berserah dirilah hanya kepada Allah. Sesungguhnya pintu maaf Allah semesta alam. Iringilah perbuatan burung dengan yang baik, niscaya pahala akan menghapus dosa dan berserah dirilah hanya kepada Allah. Sesungguhnya pintu maaf Allah semesta alam. Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam Pak RT. Pansip, masuk. Si Teteh. Iya. Malam Pak RT. Pada mau nonton TV. Di rumah kenapa? Beda Pak RT. Di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul, bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Tahu. Ayo, Bung. Bung, pukul aja. Kenapa pukul? Ada apa ini? Kok kalian ribut-ribut? Dia mulai, Pak. Tanpa semua jelas yang mukul saya, Pak. Enggak, Pak. Dari dulu mulai masa saya dilempar botol, Pak. Itu kan ada sengaja. Saya kan yang mau botol. Salah sendiri. Kenapa nggak mau lihat di belakang saya? Kenapa malah nyalain saya? Udah. Jelas kamu yang salah. Udah. Jangan ribut-ribut. Aduh, enggak. Kalian kan udah dewasa. Masa berkelahi seperti anak-anak kecil juga. Kamu juga jangan buang sampah sembarangan. Oh, itu. Bisa merugikan orang lain. Buang sampah pada tempatnya. Kamu juga jangan bikin ribut-ribut, apalagi main hakim sendiri, itu tidak boleh. Ya, Pak. Ingat peraturan daerah nomor 2 tahun 2002 tentang ketertiban umum. Dilarang membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau dalam hal ini siapa yang rugi? Ya, kita yang rugi. Karena nanti bisa dikenakan pidana kurungan 3 bulan atau denda 50 juta rupiah. Perda nomor 2 tahun 2008. Apa kalian mau? Ya, Pak. Ya kalau tidak mau, damailah. Beri maaf. Itu yang penting, yang baik. Ya, Pak. Bisa maaf, Pak. Ya, saya juga minta maaf karena tidak tahu, Pak. Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam acara Penyejuk Kalbu. Baiklah Pak Ustadz ya, kita lanjutkan tentang keterangan dari surat Al-Alaq tadi ya. Iya. Tentang apa? Al-Khaliq Allah. Iya, di mana inti dari iman itu tadi kita katakan bahwa kita sadar sesadarnya bahwa kita adalah makhluk dan Allah adalah Khaliq. Ya. Itulah sebenarnya yang ingin ditanamkan oleh ayat yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq itu. Sehingga sebenarnya kalau seandainya kita lanjutkan lagi kan ada kalla innal insana layatgha. Iya. Sesungguhnya manusia itu menjadi beringas, menjadi melampaui batas. Iya. Itu ketika ia lupa kalau ia sebagai makhluk, dan ia lupa kalau seandainya Allah itu sebagai Khaliq. Karena yang namanya makhluk adalah orang-orang yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makhluk itu tidak ada daya di hadapan Khaliq. Sekecil apapun perbuatan tidak akan bisa terjadi kalau tidak diizinkan oleh dia, oleh si Khaliq.
inilah yang harus ditanamkan, yang mudah-mudahan dengan menanamkan rasa iman seperti itu, keinginan untuk berbuat maksiat, keinginan untuk berbuat dosa itu bisa teratasi gitu, tidak lagi ada, karena siapa tahu di saat berbuat dosa Allah mencabut nyawa dia kan seperti nauzubillah. Ada orang yang meninggal saat dia mabuk-mabukan, ada orang meninggal pacaran, bonceng-boncengan, tabrakan, mati di tempat itu, ada itu. Nah, ini yang ditanamkan kepada anak-anak mungkin umur-umur SMP, SMA dan lain sebagainya. Karena kenakalan dari mereka itu memang kalau tidak berawal dari, kalau tidak ada iman gitu ya, kalau tidak ada keyakinan, itu memang fakta sudah membuktikan. Oleh karena itu, didikan iman itu adalah satu keharusan. Satu kewajiban bagi seorang bapak yang harus didapatkan oleh seorang anak. Karena imanlah yang akan bisa menjadi bekal dia untuk menghadapi segala macam bentuk kesulitan tadi. Imanlah yang akan menjadi bekal dia agar terhindar dari hal-hal yang berbau dosa. Bahkan kalau seandainya dosa itu sudah terjadi, maka iman jugalah sebenarnya bekal bagi dia untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Ustaz, terima kasih kepada Pak Ustaz. Pemirsa TVRI Riau Kepri mana berada, demikianlah kajian penjejak kalbu kita pada kesempatan ini. Semoga dengan kajian ini kita mendapatkan pencerahan dan menambah wawasan kita tentang keislaman, terutama dalam masalah pendidikan keluarga, bagaimana cara dan kiat-kiat menanam keimanan dalam keluarga agar terciptanya keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, keluarga yang tentram, sehingga tercipta pula masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Terima kasih atas perhatian Anda. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas nama kru dan kerabat kerja TVRI Riau Kepri, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak berlaku di zaman ini, manusia jauh dari Tuhan, tiada terasa, tiada dirasa, ujian terus melanda manusia. Manusia menginginkan surga, tapi ia menuju neraka. Dia tahu setan musuh nyata, tapi ia jadikan kawan hidup. Segala kawan kita di dunia sebentar saja, tiada kekal, tiada abadi. Hidup di dunia pasti berakhir. Segala kawan kita di dunia sebentar saja, tiada kekal, tiada abadi. Hidup di dunia pasti berakhir. Bila ajal datang, bisa dihindarkan, dan harta akan dibawa. Sahabat karib bisa menolong yang ada akan ditinggalkan. Bersama
sebentar saja, tiada kekal, tiada abadi. Hidup di dunia pasti berakhir. Sebentar saja, tiada kekal, tiada abadi. Hidup di dunia pasti berakhir.